saya Vanessa Elizabeth Natali dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya dapatkan dari PPKMB di hari pertama. Yang pertama tentang bela negara. Bela negara sendiri itu ada kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kita sebagai warga negara wajib untuk membela negara kita. Nah, di bela negara ini ada beberapa ancaman. Ada 3 ancaman, yaitu ancaman militer dan non-militer dan ancaman hibrida. Ancaman non-militer sendiri sedang kita rasakan, yaitu tentang di bidang kesehatan, yaitu pandemi COVID-19. Kita sebagai pelajar, kita harus ikut serta dalam bela negara. Beberapa keikutsertaan serta kita yang bisa kita lakukan adalah dengan cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal membela negara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Hai, saya akan menjelaskan secara singkat materi yang saya dapatkan di hari yang kedua, yaitu tentang tujuan utama dan tujuan umum pendidikan tinggi. Yang pertama adalah menyiapkan peserta didik yang menjadi anggota yang berkemampuan mengembangkan, membuat inovasi baru dan teknologi baru. Yang kedua, menciptakan peserta didik yang mampu menyebarluaskan, mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga mampu menarikan taraf kehidupan masyarakat. Lalu ada 4 etika yang harusnya kita lakukan namun sering sekali dilanggar di kampus menurut Bapak Profesor Dr. Yulianto. Yang pertama adalah wajib melaksanakan kewajiban sebelum mendapatkan hak. Lalu, mahasiswa wajib menuntut ilmu, menguasai ilmu, dan mematuhi peraturan. Yang ketiga, ada mahasiswa menjalankan peran penting sebagai pencetus revolusi. Dan yang keempat, tidak memanfaatkan kelonggaran yang diberikan oleh pihak kampus. Jadi sekian penjelasan dari saya dari materi yang kedua. Terima kasih. Hai, saya Vanessa. Saya akan menjelaskan materi ketiga yang saya dapat dari PPKMB di hari yang ketiga. Yang pertama adalah tentang strategi menghadapi revolusi industri 4.0, di mana kita mempunyai strategi banyak. Tetapi saya akan menyebutkan hanya beberapa saja, seperti complex problem solving, negotiation thinking, creativity, dan ada juga emotional intelligence, people management. Itu adalah beberapanya. Lalu ada juga tentang materi tentang plagiat. Plagiat adalah memperoleh kredit atau hak milik seseorang dan diakui secara ilegal. Ada juga ruang lingkup plagiarisme, itu ada mengutip kata-kata orang lain, menyebutkan gagasan orang lain, dan mengunggah karya orang lain. Dimana kasus plagiarisme ini sudah banyak sekali ditemukan. Saya akan menyebutkan beberapa kasus plagiarisme yang disebutkan di beberapa kampus-kampus besar. Seperti yang pertama ada Rektor UNJ pada tahun 2017, yang kedua ada dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UGM 2014, dan ada juga Rektor Maranatha Bandung di tahun 2014. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akan meresum dan menjelaskan secara singkat materi yang saya dapatkan di hari keempat. Yang pertama itu ada tentang yang sarana dan prasarana, yaitu sarana prasarana yang ada di kampus Universitas Lampung di Fakultas Hukumnya, terdiri dari 7 gedung, ya ada gedung ruang administrasi di gedung A, gedung B kuliah dan publikasi jurnal, gedung C dekanat, gedung D auditorium dan dosen dan lain-lain, gedung E yang terdiri dari 4 lantai, lalu gedung F hukum pidana, dan gedung 7 adalah ikan atau albumnya. Lalu materi kedua juga ada tentang pengenalan bagian hukum yang terdiri dari hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Tidak juga di materi ketiga tentang perkenalan lembaga-lembaga kemahasiswaan, yaitu terdiri dari ada BEM, Perkusi, HMI, PSBH. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.